Nah, pembahasan pertama itu mengenai hasil analisis kesesuaian isi materi yang tercetak dalam buku kelas 2 tema 8 sesuai dengan tuntutan KI dan KD. Yang pertama itu di dalam subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Pada subtema 1, materi pembelajaran IPS itu terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, PJOK, SBDPP, dan PPKN. Pada subtema 1 ini, materi IPS yang dipelajari yaitu tentang menerima keagungan Tuhan, lalu bagaimana cara anak bertoleransi, bertanggung jawab, menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Nah, materi ini sudah sangat sesuai dengan pemetaan kompetensi dasar yang tercetak pada buku guru. Ya, pada buku subtema 2, materi IPS terintegrasi ke dalam materi Bahasa Indonesia, PJOK, PPKN, dan SBDP. Pembelajaran IPS pada subtema 2 ini mengangkat materi pemahaman bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang baik melalui teks, cerita, kegiatan bermain bersama teman-teman, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Pemahaman mengenai bersosialisasi antar teman baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Materi ini sudah sesuai dengan pemetaan konsep dasar subtema 2. Pada buku guru subtema 3, materi IPS terintegrasi ke dalam materi Bahasa Indonesia, PJOK, PPKN, dan SBDP. Pembelajaran IPS dalam subtema 3 ini menerangkan materi pembelajaran mengenai pemanfaatan bahan alam sebagai karya kreatif, lalu memahami tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, lalu pelaksanaan tata tertib dan aturan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan rumah. Materi ini sudah sesuai dengan pemetaan KD subtema 3. Selanjutnya, pada analisis kesesuaian isi materi dalam buku kelas 2 tema 8 pada subtema 4 ini mengenai menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, pada buku guru subtema 4, materi IPS ini terintegrasi ke dalam materi Bahasa Indonesia, PJOK, PPKN, dan SBDP. Nah, pada pembelajaran IPS yang diangkat pada subtema 4 ini adalah menerima dan menjalankan agama yang dianut siswa, bersosialisasi di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, melatih rasa percaya diri anak dan mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak dan memahami kebudayaan di tempat tinggalnya. Nah, materi ini sudah sesuai dengan pemetaan kompetensi dasar subtema 4. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis buku kelas 2 tematik 8 subtema 1 mengenai aturan keselamatan di rumah. Terdiri dari 6 pembelajaran. Di pembelajaran 1, pembelajaran IPS terintegrasi dengan pembelajaran PPKN yang memuat aturan-aturan yang terkait dengan hubungan sosial seperti bersifat patuh, selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di pembelajaran 2 sama terintegrasi dengan materi PPKN yang membahas mengenai hubungan antar sosial di mana terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi dan ditaati baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 ini konten IPS-nya berkaitan dengan bahasa Indonesia di mana anak harus berbicara kepada orang tuanya dengan sopan dan santun, saling rukun dengan sesama anggota keluarga. Nah, di pembelajaran 4 ini di buku siswanya tuh disuguhkan anak harus memperhatikan bulan purnama. Dengan kata lain, IPS-nya tuh membahas mengenai bidang geografi. Nah, di pembelajaran 5 ini siswa berhubungan dengan pembelajaran PPKN di mana siswa harus bekerja sama dalam membersihkan halaman rumah, halaman sekolah, dan lain sebagainya. Dan di pembelajaran 6, pembelajaran IPS berhubungan dengan konten PKN juga di mana anak harus menghargai
perbedaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Analisis buku pada subtema 2 mengenai menjaga keselamatan di rumah ditinjau dari aspek kecukupan dan kedalaman materi. Dalam pembelajaran 1 mengenai materi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan IPS, yaitu dengan menjaga dokumen keluarga. Pembelajaran SBDP dan matematika tidak berkaitan dengan materi IPS. Selanjutnya pada pembelajaran 2 materi PPKN yang berkaitan dengan IPS, yaitu tentang hubungan sosial yang rukun di dalam keluarga dan adanya kerjasama antar teman-teman, yang dimana hal ini berkaitan dengan hubungan sosial. Selain itu juga adanya persatuan antara suku, bangsa, dan agama, menciptakan suasana yang rukun. Lalu materi PJOK dalam pembelajaran 2 ini melatih siswa untuk bermain dan meningkatkan kebersamaan. Dalam berteman ini berkaitan dengan IPS, yaitu mengenai hubungan sosialisasi antar sesama. Lalu selanjutnya pada pembelajaran 3 adanya upaya dalam merawat benda-benda di rumah berkaitan dengan IPS, yaitu mengenai lingkungan sosial. Materi ini materi matematika dan SBDP pada pembelajaran 3 tidak berkaitan dengan IPS. Selanjutnya dalam pembelajaran 4 materi SBDP di sini berkaitan dengan hubungan sosial, di mana latihan menari secara bersama-sama akan meningkatkan kerukunan. Lalu di dalam pembelajaran 4 ini materi bahasa Indonesia tidak berkaitan dengan pembelajaran IPS. Selanjutnya pada pembelajaran 5 materi bahasa Indonesia mengenai pembiasaan meminta izin kepada orang tua dalam hal berkaitan dengan IPS, yaitu hubungan sosial antara orang tua dan anak. Materi PJOK dalam pembelajaran 5 ini berkaitan mengenai hubungan sosial, di mana bermain dapat meningkatkan kerukunan dan kebersamaan. Dan juga pembelajaran PKN yang dimana seorang anak meminta izin untuk dapat bermain dengan teman-temannya, di mana ini berkaitan pula dengan pembelajaran IPS. Lalu terakhir pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 di dalamnya terdapat materi PPKN mengenai perbedaan keyakinan, dan ini berhubungan dengan materi IPS, yaitu menciptakan hubungan sosial yang baik antara sebuah perbedaan. Selanjutnya, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan ditinjau dari aspek kecukupan dan kedalaman materi. Pembelajaran 1, adanya liburan, Udin dan teman-temannya menuju pantai Ancol, di mana ada pula aturan keselamatan di dalam bus yang harus dituruti dan ditaati oleh Udin dan teman-temannya. Dalam pembelajaran 2, materi IPS yang terlihat di pembelajaran 2 ini yaitu adanya pantai dan juga adanya perlombaan lari yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang perlu untuk ditaati. Selanjutnya, dalam pembelajaran 3, hal yang berkaitan dengan IPS yaitu adanya denah rumah dari Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni. Selanjutnya pada pembelajaran 4, denah juga masih terdapat di pembelajaran 4, dan ada juga aturan-aturan ketika mengendarai sepeda motor, di mana termasuk ke dalam aspek lingkungan sosial. Selanjutnya pembelajaran 5. Kegiatan berolahraga kasti dapat membuat kebersamaan dan kerukunan menjadi erat. Dan ketika menuju tempat olahraga kasti yaitu dengan berjalan melewati jalan raya, dan ada pula aturan berjalan di jalan raya. Selanjutnya dalam pembelajaran 6, adanya bencana alam berupa banjir, sehingga Udin dan teman-temannya bersama-sama dan bergotong royong untuk membersihkan lumpur akibat banjir. Dan juga Udin dan teman-temannya terdapat perbedaan agama, suku, dan budaya. Namun keberagaman itu membuat mereka bersatu dan hidup rukun, dan juga terus bekerja sama untuk membersihkan sisa banjir. Selanjutnya pada subtema 4 mengenai menjaga keselamatan di perjalanan ditinjau dari aspek kecukupan dan kedalaman materi. Pada pembelajaran 1 ini yang terkait dengan IPS, yaitu dari kisah kera dan ayam yang tersesat karena tidak mengetahui arah dan tujuan perjalanan.
dan mereka pun berjalan dari mulai pagi hingga malam hari. Pada pembelajaran 2, kebersihan lingkungan menggambarkan kepedulian lingkungan sosial di mana Udin dan kawan-kawan sedang melakukan kerja bakti secara bersama-sama walaupun di antara mereka terdapat perbedaan agama, suku, dan ras. Kemudian pada pembelajaran 3, dengan menjaga barang bawaan ketika dalam perjalanan merupakan hubungan sosial dan lingkungan di mana adanya kepedulian terhadap barang yang kita bawa. Kemudian pada pembelajaran 4, Udin dan Ayah akan berkunjung ke TMII dengan menggunakan sepeda motor, di mana Udin dan Ayah harus menaati aturan keselamatan di perjalanan, di mana di dalam museum ada beragam kebudayaan daerah. Kemudian pada pembelajaran 5, adanya aturan keselamatan di pasar dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun mengenai kebersihan di pasar yang perlu diperhatikan. Dan pada pembelajaran 6, materi IPS yang dapat dilihat dari musim hujan di Indonesia yaitu berkaitan dengan geografi, dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi dan kurangnya daerah resapan air dapat mengakibatkan bencana banjir. Dan juga ada 11 perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, namun tetap selalu bersama-sama bersatu agar pekerjaan cepat selesai. Nah, yang selanjutnya ada analisis nilai karakter yang dikembangkan dari pembelajaran pada buku kelas 2 tema 8. Yang pertama ada nilai karakter religius. Contohnya di subtema 1 pembelajaran 1 halaman 8 terdapat muatan nilai karakter untuk menerapkan doa sebelum makan. Lalu ada nyanyian-nyanyian sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Di subtema 1 pembelajaran 1 halaman 47 juga terdapat muatan nilai karakter seperti selalu berdoa. Nah, itu adalah bentuk mengajarkan anak untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya pada nilai karakter kreativitas ini terdapat pada subtema 2 dan juga subtema 3, di mana pada subtema 2 pembelajaran 3 halaman 73 terdapat muatan nilai karakter kreativitas di mana anak melakukan kegiatan bermain musik menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Dan juga pada subtema 3 pembelajaran 1 pada halaman 111 terdapat muatan karakter kreativitas di mana anak melakukan kegiatan membuat kerajinan dari kulit kerang. Dan yang ketiga adalah nilai karakter patriotisme. Salah satu contohnya terdapat pada subtema 1, pembelajaran 1 dan halaman 1. Terdapat muatan materi untuk senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku sebagai bentuk karakter patriotisme. Di dalam itu ada suatu teks yang berisikan Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Lalu Udin selalu mematuhi aturan pula di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Kayak gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai buku IPS kelas 2 dalam kurikulum KTSP. Nah, di kurikulum KTSP ini terdiri dari 6 bab. Yang pertama ada membahas mengenai dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Yang kedua memelihara dokumen dan koleksi benda berharga. Yang bab ketiganya ada peristiwa penting dalam keluarga. Di bab 4-nya ada kedudukan dan peran anggota keluarga. Di bab 5-nya ada pengalaman dalam melaksanakan peran di keluarga, dan bab 6 di bab terakhir ada kerjasama di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya ada analisis perbandingan materi yang terdapat pada buku kurikulum 2013 dan buku KTSP 2006. Yang pertama, untuk KTSP 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu di semua jenjang. Sedangkan di kurikulum 2013, tiap mata pelajaran itu mendukung semua kompetensi.
Lalu yang kedua, mata pelajaran dirancang untuk berdiri sendiri. Sedangkan di kurikulum 2013, mata pelajaran itu dirancang terkait satu sama lain. Yang ketiga, tiap mata pelajaran itu diajarkan dengan pendekatan yang berbeda. Sedangkan di buku kurikulum 2013, bahasa Indonesia sebagai penghalang mapel lain, sikap keterampilan dan berbahasa untuk semua jenjang di SD. Yang keempat, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan secara terpisah, sedangkan di buku kurikulum 2013 semua mata pelajaran itu terkait dan terpadu satu sama lain. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang dan memahami tuntutan lingkungan, serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang dapat membangun dirinya sendiri dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Selanjutnya, mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mampu hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Nah, materi pembelajaran IPS di SD ini yang syarat dan konsep pengertian dan prinsip-prinsip abstrak perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tujuan pembelajaran lebih bermakna. Nah, kebermaknaan tujuan pembelajaran ini akan lebih baik dan efektif manakala bahan ajar dan tugas-tugas yang diberikan dirasakan akrab, intim, dan menyentuh diri siswa. Nah, tujuan pembelajaran IPS pada Persmen nomor 22 tahun 2004, maksud saya 2006, tentang standar isi dirumuskan secara jelas bahwa tujuan mata pelajaran IPS ini pada tingkat satuan pendidikan SD atau MI yaitu yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, tingkat lokal, nasional, dan global. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan berawal dari manusia yang apa adanya dengan mempertimbangkan kemungkinan yang apa adanya dan diarahkan menuju manusia yang seharusnya atau manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasa, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya.